Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ara, saya dari batch 9, kelas Public Speaking. Pada malam hari ini, saya akan menjelaskan tentang belajar mengenal puisi. Nah, di sini saya yakin sekali bahwasanya teman-teman semua tentunya sudah tahu apa itu puisi dan pasti juga sudah pernah membuatnya atau bahkan hanya sekadar membaca puisi. Mungkin pernah membaca di internet, di Instagram, di Facebook, dan di media sosial lainnya. Sebelum kita belajar lebih dalam mengenai puisi, tentunya kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan puisi. Nah, puisi adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan singkat untuk menyampaikan perasaan, pikiran, atau pengalaman penulis. Nah, di puisi ini, penulis puisi biasanya juga disebut sebagai penyair. Puisi dengan karya sastra fiksi lainnya itu tentu berbeda. Kalau kita lihat novel atau cerpen, itu bentuknya naratif dan detail, dan menjelaskan dari kejadian A, kejadian B, kejadian C. Sedangkan di dalam puisi itu hanya menggunakan kata-kata yang padat, namun maknanya sangat mendalam. Seperti kalau kita ingin menyampaikan kalau kita rindu dengan seseorang, nah itu kita bisa sampaikan di dalam bentuk tulisan puisi, yaitu contohnya aku rindu kepadamu. Nah, atau aku rindu kepada Puan pemilik senyum yang indah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yang pertama itu ditulis dengan kata singkat, padat, dan bermakna. Nah, seperti yang saya bilang, kalau novel itu bentuknya naratif, detail, dan panjang, nah di puisi itu ada puisi panjang, namun kalimat-kalimat yang ada di dalamnya itu tentunya tidak sedetail yang ada di novel. Nah, kalimat-kalimat yang digunakan atau kata-kata yang digunakan itu tentunya singkat, padat, lugas. Dan tapi tetap ada makna di dalamnya. Jadi, puisi itu perlu interpretasi lebih lanjut untuk mengetahui pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Yang kedua, bahasanya disusun rapi dengan memperhatikan irama dan bunyi. Nah, contohnya seperti Ibu, aku rindu kepadamu. Aku rindu kepadamu. Namun hatiku menjadi sendu. Nah, kalau kita perhatikan itu ada bunyinya yang sama. Ibu di belakangnya u, rindu dan sendu. Nah, ketika dibaca, puisi tersebut menjadi sangat indah dan memiliki irama atau bunyi. Selanjutnya, puisi itu menggunakan diksi dan gaya bahasa yang indah. Biasanya, penyair dalam menulis puisi itu tentunya memilih kata-kata yang indah dan mewakili. Misalnya kalau kita ingin bilang kangen, maka penulis biasanya mengganti kata kangen menjadi rindu. Karena kata rindu ini biasanya terdengar lebih indah daripada kata kangen. Nah, contoh lainnya seperti kata marah, tapi kita ingin menyampaikan marah itu sebagai emosi yang sangat marah. Biasanya penulis menyampaikannya menjadi api membara. Jadi, kata-kata yang ada di dalam puisi itu tentunya sudah dipilih dengan penyair untuk menjadi sesuatu yang indah. Kedua, selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya itu terdiri atas satu bait atau lebih. Jadi, puisi itu biasanya terdiri dari satu bait atau lebih,
satu bait itu misalnya hanya terdiri dari 4 larik. Seperti misalnya, ibu aku rindu kepadamu, hatiku menjadi sendu, karena sudah lama menahan ingin bertemu. Seperti itu. Itu cuma satu bait puisi. Tapi kalau misalnya atau lebih itu biasanya ada kelanjutannya lagi dengan jarak, dengan dikasih spasi dari bait ke bait. Nah, terakhir ada dalam satu bait terdapat beberapa baris yang disebut larik. Nah, larik itu ini yang saya tandai ya. Ini garis-garis ini. Jadi larik kata atau kalimat, baris kalimat atau baris kata di dalam puisi itu disebut larik. Nah, bait itu gabungan dari larik. Jadi larik-larik itu dijadikan satu dan menjadi sebuah bait. Oke, selanjutnya kita mengenal unsur-unsur yang ada di dalam puisi. Unsur-unsur yang pertama, larik. Baris dalam puisi yang terdiri dari satu atau deretan kata. Nah, saya contohi tadi ya. Ibu, saya rindu sekali. Nah, ibu ini tuh larik pertama. Sedangkan saya rindu sekali ini itu larik kedua. Nah, yang kedua, unsur yang kedua itu ada bait kumpulan larik yang membentuk kesatuan gagasan. Nah, larik 1 tambah 2, larik pertama dan larik kedua ini disebut sebagai bait. Oke, selanjutnya unsur yang ketiga itu ada rima. Rima itu pengulangan bunyi yang sama baik di dalam puisi maupun pada bagian akhir. Seperti yang kita contohi tadi, ada ibu, saya rindu, hati saya sendu, ingin bertemu. Nah, ibu, rindu, sendu, dan bertemu itu memiliki akhir bunyi yang sama. Nah, ini disebut sebagai rima. Oke, yang selanjutnya ada unsur imaji. Imaji ini itu kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Contohnya seperti kulihat embun di pagi hari. Nah, kata kulihat ini itu menimbulkan imaji atau hayalan yang seolah-olah kita melihat embunnya secara langsung, tapi padahal hanya disampaikan melalui kata-kata tersebut. Nah, yang kelima itu ada diksi, pemilihan kata yang mengandung nilai estetika. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika kita ingin bilang kangen, itu biasanya diganti menjadi kata rindu karena mengandung nilai yang lebih indah atau mengandung estetika lebih daripada kata kangen. Yang terakhir, majas gaya bahasa. Bahasa kias untuk menciptakan kesan tertentu. Nah, majas atau gaya bahasa yang digunakan di dalam puisi itu biasanya mengandung kata-kata indah dan kias yang memiliki makna-makna tertentu, seperti perbandingan seperti ibu kau seperti rembulan, ibu kau indah bagaikan bintang bersinar di malam hari. Nah, itu merupakan majas. Nah, di sini ada contoh puisi. Contoh puisi inilah yang disebut sebagai bait. Dari pagi sampai bahwa itu disebut bait, sedangkan senja sampai aku itu disebut juga bait. Tapi kalau pagi menyapa dengan cahaya malu-malu itu disebut sebagai larik. Nah, kita lihat rima nih. Rima ini ada malu-malu, bisu, nah itu sebagai rima. Percaya, cara itu sebagai rima. Oke, sekian materi dari tentang puisi. Mari kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang resensi. Nah, apa sih resensi itu? Resensi itu merupakan sebuah ulasan. Nah, jadi resensi ini itu berfungsi untuk mengulas
atau membahas kelebihan atau kekurangan suatu karya dengan bertujuan agar pembaca tahu betapa layaknya sebuah karya dapat didengar, dapat dibaca, ataupun ditonton. Nah, resensi ini biasanya terdiri dari struktur identitas karya. Nah, identitas karya ini biasanya terdiri dari penulis, penerbit, judul buku, halaman buku, siapa yang membuat cover, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada sinopsis. Sinopsis karya ini itu biasanya menggambarkan secara singkat atau mendeskripsikan karya itu membahas apa atau menceritakan apa. Nah, tujuannya itu agar para pembaca juga tahu bagaimana jalan cerita yang ada di dalam karya tersebut, walaupun tidak detail ya teman-teman. Nah, yang ketiga dan keempat itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, bagian ini disebut sebagai evaluasi. Nah, jadi kelebihan dan kekurangan ini kelebihan kelebihan karya tersebut, misalnya seperti bahasanya mudah dipahami, atau topik yang diambil itu cukup menarik, jarang dibahas, dan lain-lain. Keunggulan karya tersebut. Sedangkan kalau kekurangan karya, itu tentu kelemahan yang ada di dalam karya tersebut. Misalnya bahasanya sulit dipahami, terus akhir cerita yang gantung, atau topik yang terlalu menyinggung sara. Nah, evaluasi karya ini itu bertujuan agar pembaca tahu seberapa layaknya karya tersebut untuk dibaca, atau untuk ditonton, atau untuk didengar. Nah, mudah bukan? Yang ketiga, kita akan membahas tentang tipologi manusia atau kepribadian manusia. Nah, jadi kepribadian manusia itu dibagi 4, teman-teman. Yang pertama ada namanya sanguinis. Nah, sanguinis ini biasanya digambarkan sebagai tipe orang yang mudah bergaul. Terus temannya banyak, suka menjadi sorotan. Pokoknya sanguinis ini tuh mereka tuh orang yang temannya tuh ada di mana-mana. Ketemu dikit, hai, Pokoknya temannya banyak, dan juga mereka itu sangat gampang bergaul. Dan tipe sanguinis ini juga biasanya senang sekali menjadi pusat perhatian karena mereka itu tipe orang yang sedang bergaul. Nah, yang kedua itu ada melankolis. Melankolis ini digambarkan sebagai orang yang perfeksionis. Nah, perfeksionis ini maksudnya apa sih? Perfeksionis ini, orang-orang melankolis ini itu ingin semuanya berjalan dengan lancar dan berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakannya. Nah, orang-orang melankolis ini juga kelemahannya itu mudah baper. Yang ketiga itu ada pragmatis. Pragmatis ini merupakan orang yang bahasa gampang itu ngikut alur. Jadi biasanya mereka itu ketika dihadapkan dengan beberapa pilihan, itu biasanya mereka hanya mengikuti yang pilihannya tuh mayoritas di pilihan yang mana. Karena orang-orang pragmatis ini itu senang sekali menjadi orang yang damai, rukun, tapi kelebihannya mereka itu tipe yang tipe orang yang pendengar yang baik. Jadi orang-orang
pragmatis ini tuh tipe pendengar yang baik, tapi mereka juga tipe yang senang berdamai. Jadi mereka tuh lebih memilih untuk mengikuti alur, kayak misalnya dihadapkan dengan pilihan H dan pilihan B. Dan orang tuh banyak yang milih pilihan A, maka orang-orang pragmatis juga akan milih A karena mereka itu nggak mau nyari ribut. Jadi mereka tuh nyari jalan aman dan nyari jalan damainya dengan mengikuti pilihan A karena banyak orang yang memilih pilihan tersebut. Nah, yang terakhir itu ada orang koleris. Koleris itu tipe-tipe pemimpin. Biasanya mereka itu tegas, ambisius, dan kalau kalian lihat tipe-tipe orang yang senang menjadi pemimpin atau senang tegas, ambisius. Nah, itu disebut sebagai tipe-tipe orang yang koleris. Biasanya orang-orang koleris ini itu orang-orang yang keras kepala karena mereka itu punya kepribadian yang bisa dikatakan sebagai kepribadian yang cukup keras. Sedang beda halnya dengan orang melankolis. Orang melankolis ini perfeksionis dan juga terorganisir. Sedangkan orang pragmatis ini tidak terorganisir tapi lebih mengikuti alur. Jadi orang-orang tuh kebanyakan ada di jalan yang mana, maka mereka juga akan pergi ke jalan yang mana. Sedangkan orang sanguinis ini lebih ke ya sesuka hati mereka karena mereka ini mudah bergaul, mudah beradaptasi, pokoknya orang yang bisa disebut sebagai orang yang fleksibel. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.